Assalamualaikum dulur. Kembali lagi bersama Didi Hendri Terisi Hati. Tetap di jalur Setigi. Ikuti perbincangan menarik Ki Begawan Setigi dengan Ki Putut Pakar Patung Dunia. Iki Om Putut, jadi ada beberapa teman itu tanya ke saya, terlepas dia sanksi atau gimana ya, saya juga nggak ngerti ya di orang ya. Ini kan jenengan termasuk orang yang unik dan dari stylenya sudah yakin ya jenengan memang pakar patung, terus ada beberapa. Jadi ada yang kepengen diingeteni teman-teman, alasan jenengan kok lebih condong ke Setigi Rencangi Kulo dibanding dengan yang proyek-proyek lain. Sekaligus yang kedua ini penasaran dari teman-teman itu jenengan saderenge teng Setigi niki karya apa saja, patung-patung sing jenengan yang dihasilkan, terus sampai kados sing kala wingi niku sing viral sampai mlebet TV beberapa stasiun televisi niku pripun niku ceritane iki. Nah, ngeten Mbak Lurah. Sebelum saya menjawab apa yang memotivasi saya atau yang menggerakkan keinginan saya untuk ke Setigi, terlebih dulu saya menjawab pertanyaan dengan tadi ya, karya-karya apa saja yang sudah saya hasilkan. Tapi sebelumnya mohon maaf, bukan saya mau jual kecap, nah, semata-mata hanya menjawab pertanyaan jenengan. Kalau ngomong soal karya, apa yang sudah saya hasilkan itu boleh dibilang sudah merambah di kurang lebih 2/3 dunia. Jadi di Australia ada, di Afrika Selatan ada, di Okinawa Jepang ada, di Guam Amerika ada, kemudian di Singapura ada. Nah, kalau untuk wilayah Indonesia itu di beberapa kota besar, Jakarta, Bandung, Makassar, Banjarmasin, Samarinda, ya, ada yang Bali juga itu Pak, di Bali juga ya. Nah, itu beberapa karya yang kita hasilkan. Nah, kemudian menjawab pertanyaan yang pertama tadi, apa yang memotivasi saya datang ke Setigi, saya sendiri juga nggak tahu, dan itu sepertinya bukan persoalan logika ya, tapi lebih ke persoalan rasa. Jadi jujur aja, waktu itu ketika saya dihubungi pertama kali oleh Pak Joni, dan saya juga belum kenal loh dengan Pak Joni, hanya dihubungi lewat telepon. Itu pun karena diperkenalkan teman, direkomendasi teman. Tanpa saya mikir panjang lebar, langsung tergerak untuk saya harus berangkat ke Setigi, apapun risikonya, termasuk risiko non sewu, persoalan hasil. Ya, kalau saya boleh belak-belakan gitu, saya di sini ketika mengerjakan yang pertama tentang itu ya, untuk masalah pengupahan saya itu disetarakan dengan tukang, bukan batu. Tapi bagi saya itu bukan masalah, karena ada dorongan rasa yang begitu kuat. Nah, persoalannya kenapa sih muncul rasa yang begitu kuat? Jadi saya katakan ini bukan persoalan logika. Gak tahu, saya punya feeling bahwa Setigi ini punya sesuatu yang potensial untuk kedepannya, yang bisa membawa dampak positif, bukan hanya warga Kapuk, tapi juga nanti itu akan merambah ke daerah-daerah yang lain. Kalau dalam bahasa teman-teman pelaku spiritual, ini adalah titik awal dari kebangkitan bangsa yang lebih besar. Amin amin. Makanya kemarin ketika kita ngobrol, kalau saya kembalikan pada dunia pewayangan, bangsa kita sekarang ini kan sedang ngadepi goro-goro yang disebabkan oleh banyak hal. Nah, goro-goro ini sebagai penanda akan munculnya sesuatu yang lebih baik. Tetapi
kalau tidak diupayakan, boleh munculnya tokoh-tokoh tertentu. Koro-koro ini akan terus berjalan terus tanpa ada perubahan. Maka di sini perlu hadirnya tokoh-tokoh kalau dalam dunia pewayangan seperti Sanggeni, Antasena. Dan itu saya melihat Nur Sewu ini ada dalam sosok panjenengan Pak Lurah. Setelah saya beberapa saat di sini kenal jenengan itu, kalau kita lihat tokoh Sanggeni atau Antasena di dunia pewayangan itu kan dia sedikit ugal-ugalan wong gitu ya. Koyo kabeh tokoh promo. Tapi yang dia lakukan sungguh luar biasa. Karena dia yang menyiapkan tatanan baru. Itu. Itu jawaban saya atas dua hal. Terima kasih Ki Putut. Jadi dengan jawaban-jawaban itu paling tidak nanti bisa menjawab beberapa keganjilan atau kegelisahan teman-teman yang lain karena pengen ngerti jenengan niku sinten, terus kemudian karya apa saja, terlepas tidak hanya di lokal Indonesia saja tapi mancanegara itu sudah jenengan jelaskan. Jadi matur nuwun, tetap berkarya terus, jenengan sehat selalu, dan saya mewakili warga Sekapo mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah menjadi bagian yang dicintai sosok kados jenengan, dan mudah-mudahan nanti kedepannya ini beliaunya insya Allah akan memulai pembuatan patung Ki Begawan Setigi. Siapa Ki Begawan Setigi nanti kita lihat hasilnya, dan ada beberapa celetukan atau pitutur bijak atau pitutur yang bisa jadi kita melangkah menjadi lebih baik dan punya nyali, itu nanti ada di desain patung yang beliau buat untuk Sekapo, untuk warga Gresik. Dan seperti yang disampaikan beliau tadi, ada insting kuat bahwasanya ini nanti akan menjadi kebanggaan bangsa, yaitu Selo Tirtogiri yang populer dengan Setigi yang ada di desa kita. Matur suwun Ki Putut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah dulur, demi Setigi Ki Putut pakar patung dunia rela meninggalkan proyek miliaran rupiah karena yakin Setigi tidak hanya kebanggaan Indonesia tetapi akan menjadi kebanggaan dunia. Bravo Ki Begawan Setigi.